Baik, siapa Pak? Pada kita sebut. Baik, kita mulai. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah al-amin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Sallama tasliman katsiran. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman wa 'amalan wa khasyatan ya rabbal alamin. Allahumma faqihna fid-din waftah 'alaina futuhal 'aliyin. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan shalihan mutaqabbalan. Ya. Kaifa halukum? Alhamdulillah. Mas berarti kaifa halukum? Kenapa Pak? Masih kolesterol sampai 118. Maaf ya. Baik, alhamdulillah. Allah mudahkan kita kembali untuk bisa bersama thalabul ilmi, dan seperti yang tadi disampaikan di grup, insyaallah pekan ini merupakan pekan terakhir kita dari semester al-awwal atau mustawa al-awwal, semester yang pertama. Tidak terasa kita sudah belajar kurang lebih selama 5 bulan, yang mana tadinya kita masih ada di proses seleksi, kemudian daurah ta'limul ilmi, kemudian kita masuk di bulan pertama, semester pertama, tiba-tiba qaddara masyafa'al, kita sudah berada di penghujung mustawa al-awwal. Nah, yang yang kita rasakan yaitu betapa banyak hadis yang sudah kita hafal, betapa banyak maklumat dari bahasa Arab, plus juga telaahnya, plus juga kita sebagian bisa mengajarkannya. Kemudian betapa banyak maklumat dari ilmu tahsin yang mungkin sebelumnya banyak dari kita belum mengetahui sama sekali. Dan yang paling penting adalah banyak dari kita mengetahui plus dibentuk dan kita pikirin untuk bisa mempraktekkan apa yang kita pelajari dari ilmu-ilmu tentang adab. Dan ini yang paling mahal. Banyak orang punya ilmu, banyak orang bisa belajar ilmu, banyak orang bisa menghafal, namun tidak banyak dari mereka yang menjunjung tinggi adab. Masih sedikit orang-orang yang mengutamakan dari hal-hal adab. Padahal ulama kita mewanti-wanti, adab ini merupakan pegangan utama yang hendaknya dimiliki oleh setiap penuntut ilmu. Nah, kita beruntung Allah takdirkan sebagai talib yang dimudahkan untuk belajar adab, dan sedikit-sedikit kita diberikan taufik untuk bisa mempraktekkan adab-adab itu sebaik mungkin. Mudah-mudahan ini bisa kita pertahankan selama kita menjadi talibul ilmi, kita bisa mempertahankan adab talibul ilmi tersebut, insyaallah taala. Baik. Di pertemuan sebelumnya dari materi tahsin, kita sudah membahas dari makhraj al-lisan bagian yang yaitu ada huruf nun, yang mana kita telah bahas bahwasanya huruf nun ini keluar dari mana? Dari ujung lidah nempel pada gusi 2 gigi seri atas. Ujung lidah menempel hanya dengan apa? Gusi 2 gigi seri atas. Itu huruf nun. Na, ni, nu, ban. Dari ujung lidah nempel dengan gigi seri, gusi gigi seri atas. Adapun
hal yang terpenting dari huruf nun yang kita bahas di pertemuan sebelumnya adalah sifat berdasarkan suara. Huruf nun ini memiliki sifat apa? Memiliki sifat bainiyah, yaitu ketika dia sebut suaranya harus mengalir, namun mengalirnya hanya sedikit, tidak semengalir rohawah. Ini banyak akan kita temukan di setiap ujung dari setiap ayat. Kita temukan dalam ayat disebut, misal Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Min. Ini nun bukan? Huruf nun. Nah, tugas kita setiap menemukan nun yang sukun, maka kita alirkan suaranya sedikit, tidak sampai semengalirnya rohawah. Rabbil Alamin. Min. Tidak berlebihan, tidak min, tidak dikat, tidak diputus, tidak min, tapi harus dialirkan, namun pengalirnya hanya sedikit. Dan kita juga telah bahas di antara yang terpenting dari huruf nun adalah ketika kita temukan nun musyaddadah atau nun yang berharakat tasydid, kemudian dia ada di akhir ayat. Apa contoh ayatnya waktu itu? Kunna libasul lakum wa antum libasul lakum. Nah, wa antum libasul lakum. Wa antum libasul lakum. Nah, baik. Nah ini perhatikan, ada huruf nun yang dia berharokat apa? Tasydid. Nah, asalnya huruf nun jika dia sukun saja tanpa berharokat tasydid, sifatnya apa tadi? Nah, asalnya sifatnya bainiyah. Jadi setiap kita temukan nun sukun, maka sifat suaranya asalnya adalah bainiyah. Nah, ini sifat asalnya bainiyah. Nah, yaitu dia suaranya mengalir sedikit, hanya sedikit, tidak sampai semengalir rohawah. Namun jika kita temukan nun yang tasydid di akhir ayat atau di akhir waqaf, maka bagaimana? Kita alirkan suaranya lebih banyak lagi sehingga hampir mirip atau sama seperti apa? Rohawah. Wa antum libasul lahun diperlama. Kenapa? Karena ini tasydid. Nah, kita telah bahas tasydid itu asalnya apa? Gabungan dari dua huruf nun. Nun pertama sukun, nun kedua yang berharokat. Nah, kalau dia waqaf, berarti tadinya harokat berubah menjadi sukun juga. Nah, sukun yang pertama ini sifatnya bainiyah, dan sukun yang kedua juga sifatnya bainiyah. Ada bainiyah ditambah juga bainiyah digabung, maka kita katakan bainiyahnya harus lebih banyak atau mirip seperti rohawah. Libasul lahun diperlama. Atau di surah Ar-Rahman kemarin, walajan di huruf nun itu ada harokat tasydid. Ini ada huruf nun yang bertasydid. Maka faedahnya kita alirkan suaranya lebih banyak daripada ketika dia tanpa tasydid. Maka sebut saja agar lebih mudah dia kita alirkan dengan sifat rohawah. Ini yang kita bahas dari huruf nun. Insyaallah berikutnya kita akan membahas huruf yang keluar dari ujung lidah nempel dengan pangkal dua gigi seri atas. Iftahuu kutubakum surah Al-Ula wal 20 halaman 21. Khalas. Baik. Setelah kita membahas huruf nun di bagian yang F, seyogianya kita membahas huruf ro
pada pertemuan saat ini, namun berhubung waktu ini tidak cukup hingga akhir semester 1, karena roh nanti pembahasannya lebih kompleks, lebih banyak, ada huruf roh yang tebal, ada huruf roh yang tipis, atau ada yang tarqib, ada yang tarqiq, sehingga huruf roh kita tangguhkan di semester yang kedua. Nah, kita langsung loncat ke bagian yang H sekarang, yaitu ada 3 huruf, ta, dal, dan juga qom. Nah, halaman 21 bagian yang H. Huruf roh sekali lagi, insyaallah akan kita bahas nanti di mustawa ats-tsani atau semester yang kedua. Kelas padahal saya terima iqra yang H. Ya. Punggung ujung lidah pada posisi pangkal 2 gigi seri atas, yaitu huruf O, dan ta. Baik, Pak Agus diulangi. Ya. Lidah pada posisi pangkal 2 gigi seri atas, yaitu huruf O, dal, dan ta. Baik. Huruf yang berikutnya adalah di sini ditulis punggung ujung lidah. Namun untuk lebih dimudahkan, langsung saja kita sebut ujung lidah. Ujung lidah pada posisi pangkal gigi seri atas atau tempat tumbuhnya gigi seri atas. Jadi gigi seri atasnya mana? Bukan yang bawah, tapi gigi serinya yang atas, ya. Perbatasan antara gigi dengan gusi, perbatasan antara gigi dengan gusi kita. Nah, di situ ada 3 huruf, ada huruf ta, ada huruf dal, dan ada huruf o. Nah, kita bahas huruf ta terlebih dahulu hari ini, insyaallah. Nah, dari poin pertama terkait huruf ta, kita bahas hari ini huruf ta, insyaallah besok huruf dal, dan berikutnya adalah huruf o. Kelas. Nah, poin pertama dari huruf ta tadi telah kita sebutkan berdasarkan makhraj. Huruf ta keluar dari ujung lidah, nempel dengan pangkal gigi seri atas. Ujung lidah menempel atau bertemu dengan pangkal gigi seri atas atau tempat tumbuhnya gigi seri atas, atau hampir mendekati perbatasan antara gigi dengan gusi. Perbatasan antara gigi dengan gusi. Nah, makhraj huruf ta dari ujung lidah nempel dengan pangkal gigi seri atas, pangkal 2 gigi seri atas. Nah, kelas. Yang pertama berdasarkan makhraj huruf ta keluar dari ujung lidah nempel dengan pangkal gigi seri atas. Ta, ta, ti, tu, bat. Nah, sebuah kesalahan di masyarakat kita ini membaca huruf ta tapi lidahnya keluar. Ta, lidahnya keluar. Ta, ti, tu, bat. Nah, ini kata. Kalau T bahasa Indonesia itu boleh terlambat, lidahnya keluar, itu boleh, nggak masalah, karena huruf di Indonesia nggak ada makhraj. Adapun huruf ta itu tidak boleh dikeluarkan dari mana? Dari lidah yang keluar. Nggak boleh ta, ta, bat, ta, bat. Nggak boleh keluar lidahnya. Jadi lidahnya di mana? Ujung lidah nempel dengan pangkal gigi seri atas. Nah, itu poin yang pertama. Sekarang poin yang kedua, sifat berdasarkan udara. Poin yang kedua, sifat berdasarkan udara
huruf ta ini memiliki sifat hamas. Huruf ta memiliki sifat hamas. Yaitu apa hamas? Udaranya mengalir. Nah, udaranya mengalir. Yang kedua tadi apa? Huruf ta berdasarkan sifat udaranya dia memiliki sifat hamas atau udaranya mengalir. Nah, bisa kuat. Jadi kalau kita mau flashback ke belakang, ketika kita membahas huruf kaf, kita sempat singgung hamas pada kaf ini memiliki kesamaan dengan hamas pada huruf ta. Hamas pada huruf kaf waktu itu kita katakan punya kesamaan seperti hamas pada huruf kaf pada huruf ta. Dan dua hamas atau hamas pada dua huruf ini berbeda dengan hamas pada huruf yang lainnya. Itu apa bedanya? Kalau hamas selain daripada huruf kaf dan ta, ini udaranya keluar di semua harokat. Udaranya keluar di semua harokat. Contohnya ha, hi, hu, ba, semua udara keluar. Ba, fi, hu, ba, udaranya semua keluar di setiap harokat. Adapun kaf, begitu juga ta saat ini, bagaimana waktu itu dia keluar hanya pada harokat sukun saja. Jadi ga bukan ka, ki bukan ki, ku bukan ku. Nah, ketika sukun baru bak, 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 bak. Jadi setelah mentok bak ada udara yang keluar. Bak, bak. Nah, ingat sekali lagi yang keluar udara atau suara? Udara. Jadi bak hanya udara saja. Bak bukan bak, bukan bak, bak. Kalau bak itu berubah jadi suara. Nah, begitu pun huruf ta. Jadi ta ini udaranya keluar pada saat harokat sukun. Jadi ta bukan ta, ti bukan ti, bukan ti, tu bukan tu. Nah, ketika sukun baru bat, dan untuk perlu garis bawahi lagi yang keluar adalah udara. Bat. Banyak seseorang terjatuh pada kesalahan hamas ini, yang keluar bukan udara, tapi yang keluar adalah suara. Misalnya baik-baik yang tak ada sebut. Nah, bat, udara. Jangan kita baca bat siada, bat siada, bat. Banyak nggak seperti ini? Banyak. Nah, ketika yang disebut atau dibaca bat, ini suara atau udara? Jadi suara. Nah, maka yang perlu garis bawahi adalah yang keluar adalah udara. Jadi hamas pada huruf ta, ini kita tekankan kembali, dia terjadi pada harokat sukun. Dia keluar atau terjadi pada harokat sukun. Dia terjadi pada harokat sukun. Dan perlu dipastikan yang keluar adalah udara, bukan suara. Jadi hamas pada huruf ta sekali lagi terjadi pada harokat sukun, dan ini yang keluar adalah udara. Harus dipastikan itu betul, yang keluar hanya udara. Suara tidak boleh keluar. Jadi jangan bats. Billahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Terus baik tubdu ma fi anfusikum aw tuhu yuhasibukum billah. Gimana? Kasabat. Jangan kasabat. Harusnya kasabat.
bat. Jadi yang keluar apa? Hanya udara. Nah, ini poin yang keberapa? Poin yang kedua. Baik, sekarang poin yang ketiga. Sekarang sifat berdasarkan suara. Huruf ta ini memiliki sifat syiddah. Apa syiddah? Yaitu ketika sebut suaranya tertahan. Nah, bat mentok suaranya. Bat tidak bats. Nah, intinya dia memiliki sifat syiddah, yaitu suaranya harus tertahan. Alas. Nah, ini 3 poin dari huruf ta. Dan yang paling penting dari poin ini adalah tadi poin yang kedua, yaitu sifat hamas pada huruf ta. Apa yang kita perlu pastikan 2 hal tadi. Pertama, hamas pada ta ini terjadi hanya pada harokat sukun saja. Sebetulnya harokat lain terjadi, namun Anda sampaikan agar mudah, terjadi pada harokat sukun saja. Ta, ti, tu, bat. Jadi ketika apa? Sukun saja. Itu yang poin 2 bagian A. Yang B-nya penegasannya adalah yang keluar mutlak hanya udara saja. Yang keluar hanya udara, bukan suara. Bat. Jangan bats. Ini 3 poin sekali lagi dari huruf ta. Pak Joy, kita mau kembali lagi. Terima. Keluar dari ujung lidah menempel pada gigi seri atas. Dari segi sifatnya, huruf ta berdasarkan udara itu memiliki sifat hamas. Bukan hamas di Palestina nanti. Hamas. Itu udaranya mengalir. Huruf ta ini memiliki sifat hamas ketika dia berangkat sukun. Kemudian yang keluar hanya udara, bukan suara. Ya. Ketiga, sifat berdasarkan hamas dan huruf ta sifatnya berdasarkan suara, sifatnya siddah. Ketika sukun udaranya tertahan. Baik. Betul, saya coba ya. Nah, jadi jangan kita sebut lagi huruf ta. Ini hamas berlebihan pada huruf ta. Biasa saja. Ta. Keluar dari ujung lidah menempel pada pada gigi seri atas. Pangkal gigi seri atas. Atau tempat tumbuhnya gigi. Tak memiliki sifat berdasarkan udaranya, yaitu sifat hamas. Itu ketika udaranya mengalir dan terjadi ketika pada harakat sukun, dan yang mengalir adalah udaranya. Udara. Kemudian sifat tak memiliki sifat Huruf ta memiliki sifat siddah, berdasarkan suaranya. Jadi suaranya tertahan. Nah, yang paling penting dari 3 poin ini adalah Dan yang paling penting adalah yang poin kedua, yaitu memiliki sifat hamas. Nah, baik. Kita dengar ada dulu. Pada Anda, insyaallah kita akan buka sesi tanya jawab. Sallallahu wasallam wa baraka ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi.